Oke, selamat datang semuanya di 106 Sargas Podcast. Tepuk tangan dulu dong semua. Oke, ini sebelum kita mulai nih, kita perkenalan dulu kayaknya. Nama gue Bintang, gue host hari ini. Nama gue Yoga. Nama gue Selin. Nama gue Melvin. Nama gue Ayu. Nama gue Jenny. Nama gue Edwin. Gue Santi. Nama gue Ferdi. Oke deh, agak lama gitu ya gue nungguinnya. Gue mau nanya nih, kita hari ini mau ngebahas apaan sih? Apa sih, Jen? Materi kita hari ini? Hari ini tuh mau ngebahas tentang pentingnya kependidikan, iya nggak? Oke nih, kita seharusnya bisa lah ya, kita kan mahasiswa berpendidikan semua, benar nggak sih? Benar. Iya. Apalagi kita sekarang udah jadi prasmulian sih. Makanya gue pakai biru hari ini. Makanya gue hari ini pakai biru. Gue juga. Pakai biru hari ini. Gue gak ada yang kasih tahu disuruh pakai biru. Gak apa-apa. Ya, kita prasmulian udah berpendidikan semua lah, ya kan. Yaudah. Gue mau nanya nih. Pendidikan menurut kalian pendidikan tuh apaan sih? Menurut gue ya, Bin ya. Menurut gue pendidikan tuh kita udah dapat dari kecil, bro. Dari bayi juga udah dapat kita dari orang tua kita. Bener sih. Nah, lama-kelamaan jadi formalnya itu. Tapi ya sehari-hari juga kita dapat pendidikan lah dari banyak orang. Gak harus dari sekolah, Bin. Oh ya, berarti dari lingkungan juga kita bisa dapat pendidikan dari mana-mana ya. Lebih banyak, bro. Oh iya, benar. Ya, sesi bareng Kick Andy kemarin gak sih ngomongin ini? Iya. Kan gak harus tentang pelajaran ya. Iya. Oke, berarti ya pendidikan kita bisa. Gue mau nambahin juga deh. Menurut gue ya. Kalau menurut gue pendidikan tuh pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan berkelompok orang-orang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi ya. Sumpah Bisa kita dapat lah ya pendidikan. Nah, coba nih kita kan hari ini mau ngebahas tentang pentingnya pendidikan, bener nggak? Coba nih siapa kira-kira yang bisa jelasin ke penonton apa sih hal-hal yang bisa kita dapat kalau kita tuh berpendidikan gitu loh. Coba Ayu mulai. Kalau menurut gue sih pendidikan itu sangat penting buat kita. Yang pertama itu yang manfaat yang dapat kita dapatin itu kita dapat mengubah mimpi kita menjadi kenyataan. Sebagai prasmulian mungkin semua kayaknya kita punya mimpi masing-masing, iya kan? Betul nggak? Iya. Itu sih yang berat. Banget. Kayak gue mimpi gue jadi pengusaha, makanya gue melanjutkan pendidikan gue ke Universitas Prasetya Mulia. Jadi saking pentingnya pendidikan itu, gue jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan gue. Manfaat kedua dari pendidikan itu kalau kita punya pendidikan itu, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang yang berpendidikan itu mungkin sudah mempunyai moral dan etika yang bagus. Jadi mungkin orang itu sudah tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Karena kalau mereka melakukan hal yang salah, mereka tentu sudah dapat mengetahui konsekuensi apa yang mereka dapatkan dari hal-hal yang mereka lakukan. Dan juga menurut gue sih, kalau orang yang berpendidikan itu dapat kalau orang yang berpendidikan itu tidak mengalami kemiskinan. Jadi peluang kecilnya untuk melakukan hal-hal yang salah itu sangat kecil, seperti mencuri, perampokan, dan hal-hal yang tidak bermoral, lainnya. Menurut gue sih. Soalnya kan kalau misalnya di sekolah kan udah ada pendidikan moral juga ya. Iya. Pada juga ada kan? Ada. Coba deh kalau lu gimana, Vin? Kalau menurut lu gimana, Vin? Kalau menurut gua, pendidikan tuh penting banget karena bisa membantu mengambil keputusan. Kenapa itu penting? Karena kalau kan permasalahan hidup kita kan semakin kompleks nih kan, bener kan? Semakin kompleks. Kita tuh butuh banget gimana cara bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, caranya adalah dengan pendidikan, menggunakan ilmu pengetahuan gitu yang kita udah dapat kayak dari sekolah, dari lingkungan sekitar juga gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak ada ilmu pengetahuan, susah untuk mengambil keputusan secara benar dengan benar-benar gitu.
Soalnya kalau misalkan salah, jadi masalahnya jadi tambah banyak gitu. Jadi membet gitu. Iya sih. Bener sih, bener. Jadi udah ada dasarnya ya. Iya, jadi mesti ada dasar gitu supaya keputusannya benar-benar tepat. Jadi nggak Iya. lewat sasaran gitu. Berarti kita ngambil keputusan juga berdasarkan pendidikan pengetahuan kita gitu ya, nggak asal Iya, cuas-cuas benar. aja Fer, tuh. denger Fer. Kok mulu yang diserang? Salah gua apa, bos? Udah jangan berantem entar ya, berantem entar. Kalau lu gimana? Dari Selin nih, Selin. Selin nih berpendidikan banget nih kayaknya. Kalau dari lu gimana? Menurut Hal-hal yang bisa didapat. Menurut gue sih kalau pendidikan itu kita tuh dengan pendidikan tuh kayak kita nggak mudah kena tipu sama orang. Soalnya kan kita kayak dapat itu ya, dapat edukasi, dapat ilmu lah ya dari luar dari sekolah maupun dari teman-teman kan. Jadi kita dapat pengalaman gitu dapat pengalaman gitu. Jadinya ya nggak gampang ketipu lah. Soalnya tahu sendiri banyak orang yang gampang ketipu juga. Iya sih. Lagi dalam bisnis tuh bro, banyak loh ini. Iya itu. Apalagi kita anak bisnis banget nih Prasmo nih. Yoi. Kedua sih. Terus yang tapi apalagi masih ada Lin? Ada. Yang kedua sih lanjut dulu. pendidikan itu juga bisa buat menentukan jalan kehidupan. Kan dengan pendidikan kan kita tahu goal kita kan, kayak kita mau jadi apa, kayak impiannya kita kan mau apa gitu. Jadi kayak ada plan-nya gitu loh. Kalau nggak berpendidikan kan biasanya orang kayak ya langsung spontan gitu. Kalau berpendidikan kan bisa diatur. Jadi kayak kita mau ngapain, kita itu mau besarnya itu mau jadi apa, mau jadi orang sukses atau gimana gitu. Berarti kalau kita berpendidikan luas, kita juga lebih gampang milih jalan kehidupan nih. Iya, kayak gitu. Tapi gue mau nambahin deh nih. Tadi kan teman-teman kita juga udah ngomong nih kan. Kita berpendidikan tuh bisa memilih jalan kehidupan, tidak mudah tertipu. Cuman menurut gue buat semuanya itu terrealisasikan pasti ada dong. Maksudnya hal-hal lain selain pendidikan. Karena menurut gue bukan cuma pendidikan doang hal yang penting, bener nggak? Iya, benar-benar. Benar. Coba kalau lu gimana Jen? Apa tuh kira-kira? Kalau menurut gue sih paling pengalaman gak sih? Kayak sebenarnya tuh yang paling kayak penting banget kosan kita di sekolah tuh yang kita dapetin yang pentingnya tuh pengalaman, koneksi. Kayak sebenarnya kayak yang kemarin kakak Lotstar kita juga bilang kan kita sebenarnya kita masuk ke Prasmul tuh kita beli koneksi gitu loh. Kayak kita tuh nggak cuma kayak sekedar pendidikannya doang, kita tuh butuh pengalaman sama pendidikan lagi, sama koneksi. Makanya di Prasmul ini kan kebanyakan kan kita kayak ospeknya sekarang kita pakai kelompok kan. Iya, kita banyak kerja tim banget. Iya. Jadi kita udah dilatih di sini gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Bener sih, pengalaman juga penting. Kalau Kanti gimana? Menurut gua selain itu, yang penting juga kayak kreativitas kita sih. Jadi kita misalnya mau bikin bisnis gitu kan kita sekolahnya di Prasmul ya. Kita juga butuh kreativitas gitu supaya bisnis kita laku gitu sih. Iya sih, bener banget sih. Kalau dari Ferdi gimana Fer? Kalau lu Fer? Kalau gue sih gue bilang kolaborasi sih penting. Lu kayak lu bisa bikin teman kan. Lu kalau bisa satu grup tuh, collab tuh sama temen lu tuh. Lu kalau bikin tugas pasti gampang banget. Waktu lu gak bakal kerasa lewat gitu. Habis itu ya lu kalau ide lu udah mulai hilang tuh, udah gak ada tuh. Lu tanya aja temen lu kayak, "Woi, ide gue gimana? Perlu bantu, bisa diapain nggak?" Kata gue sih itu penting sih. Bisa, itu selain tanya ide, lu juga bisa tanya masukan, ide lu bagus atau enggak, bisa sukses atau enggak sih kata gue. Koneksi ya. Iya, bikin koneksi. Ada temen gitu lah, collab sama koneksi lu. Menurut gue iya sih, koneksi penting banget sih. Kayak kita bergaul dengan lingkungan aja bisa mengasah kreativitas kita, ya kan? Negotiation kita, terus persuasion skills kita banyak banget sih menurut gue kalau dari lingkungan tuh. Nah, nih berhubung kita lagi ngomongin pendidikan nih. Gue pengen nanya deh. Kita kan seharusnya menjadi angkatan terakhir yang ngalamin ujian nasional gitu kan. Pendapat kalian tentang ujian nasional tuh kayak gimana? Kira-kira siapa nih yang mau ngomong?
Yang punya pendapat tentang ujian nasional siapa nih kira-kira? Gue kayaknya, menurut gue sih ujian nasional gimana ya? Penting sih buat bisa ngetes kayak tidak hanya siswa-siswanya saja yang dites, tapi juga sekolah apakah mendidik siswanya dengan benar gitu, dengan kurikulum yang tepat misalnya seperti itu. Benar. Kalau menurut lu gimana, Kanti? Menurut gua nggak penting sih ya kalau ujian nasional. Soalnya kita ada 3 tahun sekolah, masa ditentunya sama ujian nasional doang, kayak nggak adil gitu nggak sih? Iya sih. Setuju banget. Kalau gua lebih setuju sama Kanti sih. Kayak lu udah capek-capek, lu bisa capek-capek belajar, lu menilai seseorang dari cara dia menghafal gitu. Kayak, Iya sih, iya benar-benar. Kita udah capek-capek belajar selama 3 tahun, cuman karena kita nggak hafal, kita nggak belajar tentang UN, kita nggak lulus. Gimana gitu? Kayak nggak fair nggak sih? Nyesek banget sih sumpah kayak gitu. Masalahnya kayak lu sekolah tujuannya buat sukses pada lu besar nantinya kan. Iya makanya. Iya benar. Kayak menurut gua UN cuma buat jadi ajang saingan ya sih menurut gua. Gengsi doang. Iya sih. Iya betul banget. Kualitas Banyak lah, banget main temen gue juga pasnya yang kayak gitu. Apalagi kayak- kemarin kita udah belajar tentang non-discrimination kan. Nah, menurut gua UN tuh menjadi ajang pamer. Jadi tingkat discrimination-nya tinggi menurut gua. Dan gua bersyukur banget UN ini sekarang udah dihapus nih ya kan. Ya. Jadi Gila nih. Nah, teman. Sorak buat Nadiem Makarim nih, Nadiem Makarim. Makasih Pak Nadiem. Nah, sekarang kan UN juga udah dihapus. Menurut kalian gimana sih? Kalian apa senang? Bagi pendapat kalian gimana tuh? Kalau dari menurut gue sih ya, jujur awalnya pas diumumin wah gak ada UN, gue seneng banget dari perspektif murid gitu ya. Udah nggak usah belajar, gila. Senang banget Kak. Yes, akhirnya. Abis itu gue juga agak kecewa guys, karena kayak kita udah siapin buat belajar UN kan kayak 3 tahun. Iya, udah sempet banget tuh. Kecewa. Teo kan. Gak cuma dari itu doang, gue juga kayak kasihan sama yang udah siapin sejak dari simulasi UN-nya. Paling gitu. Apalagi yang punya les buat UN tuh, aduh gila sakit itu. Tapi gue kemarin tuh baca, gue sempet baca kan, UN kan dihapusin, terus ada penggantinya tuh namanya kalau nggak salah apa? Jan, namanya kemarin? Asesmen kompetensi. Nah, kalau buat gue sih asesmen kompetensi itu kayak gimana ya? Menurut gue harusnya sih jauh lebih efektif ya. Waktu itu gue sempet ngambil gitu, kayak pas lagi tryout-nya tuh yang dari pemerintah, mungkin Pak Nadiem kayak masukin gitu, ada sempet TO-nya asesmen kompetensi. Anak-anak angkatan gue sih pada protes gitu ya, soalnya karena kayak itu tuh isinya tentang literasi, baca pentingnya sampah lah atau apa, tapi jujur menurut gue itu jauh lebih penting daripada UN yang biasanya, soalnya kayak UN biasanya tuh bener-bener kayak gimana ya, teori semua gitu loh. Kalau misalnya ini tuh at least masih bisa kayak apa ya, berguna buat lingkungan kita atau segala macam kayak gitu-gitu sih. Menurut gue asesmen kompetensi harusnya bisa lebih efektif gitu. Iya sih, menurut gue juga yang pasti lebih efektif dibanding UN, karena kayak lu menilai kinerja orang selama 3 tahun dengan cara dia menghafal. Iya, menurut gue itu salah banget. Nah, dan menurut gue kayak asesmen kompetensi ini dia lebih ngetes cara gimana kita problem solving kita, terus kayak ngetes kemampuan otak kita. Nah, menurut gue itu lebih tepat sih menurut gue. Iya, lebih pakai logika sih daripada kayak hafalan gitu kalau misalnya kompetensi. Nah, udah banyak juga nih yang kita omongin nih. Banyak yang kita dapat nih ngobrol-ngobrol gini. Sayangnya waktunya udah habis juga nih. Oh iya, nggak premium? Ya. Tapi nggak premium. Aduh, sebenarnya kita masih banyak banget nih kalau diomongin sampai corona kelar juga nggak habis-habis kali ini kita ngobrol ya. Edukasi nggak ada akhirnya guys. Ya, betul. Guys. Ya udah, itu aja sih dari kita 106 Sargas Podcast. See you all again another time. Dadah. Dadah. Dadah.